PTBS, Go Berkah, No Riba. Eco farming nanti ini akan residu ini akan dibelah oleh pupuk eco farming sehingga mengurangi pupuk kimia, sehingga nanti yang terresidu akan menjadikan pupuk yang bisa dimanfaatkan sehingga bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia. Ucapkan terima kasih untuk Bapak Bupati, apresiasi yang diberikan, piagam penghargaan dan sertifikat khususnya para mitra-mitra PTBS yang ada di Kota Blitar ini. Harapan kami ke depan di sini bisa nanti berdiri salah satu stokis. Mudah-mudahan dengan kehadirannya eco farming di Oku Timur akan merubah sifat daripada para petani kita yang ada di Oku Timur. Dari permasalahan penggunaan pestisida, insektisida yang berlebihan, dan mungkin ke depannya setelah kehadirannya eco farming kita akan berubah menjadi pengguna daripada pupuk-pupuk organik yang hadir di Oku Timur. Pun saya sendiri ingin tahu nih produk-produk eco farming ini yang lainnya ini yang sangat unggul ini yang benar-benar bisa meningkatkan produktivitas para petani, dan yang pasti terobosan baru ini untuk merubah revolusi untuk petani yang lebih baik lagi. Menurut saya sendiri saya sangat support dari mahasiswa Stiper. Perusahaan PTBS Indonesia memperkenalkan produk pupuk organik eco farming di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Stiper Belitang, Oku Timur, yang mendapatkan respon positif dan apresiasi penuh dari Ketua Yayasan Haji Sugeng Supriyanto SPMM. Meski demikian, pertemuan antara kedua belah pihak digelar melalui diskusi bahas produk eco farming bersama tim Jakarta yang diketuai oleh Dr. Sialagan, dan pertemuan ini dihadiri langsung oleh Ketua KTNA Oku Timur Muhtadi, termasuk sejumlah para mahasiswa, yang kegiatan ini berlangsung di Aula Pertemuan Kampus Stiper Belitang Selasa 23 Mei 2023. Selama pertemuan Ketua Yayasan Stiper Belitang Haji Sugeng Supriyanto SPMM, dia menyampaikan tanggapan positif dan apresiasi atas kehadiran eco farming. Ada inisiatif dalam memberikan informasi tentang produk unggulan yang cukup baik digunakan untuk keberhasilan para petani. Selain itu, dia menilai lahan tanah milik petani di Oku Timur selama ini berlebihan menggunakan pupuk kimia akan mengakibatkan residu lahan dan mengurangi kualitas dari tanaman para petani. Oleh karena demi mendukung program pemerintah daerah, tidak salah eco farming hadir di Oku Timur memperkenalkan lagi potensi pupuk yang menyuburkan tanaman tersebut sehingga para pelaku petani daerah ini dapat diuntungkan melalui eco farming dalam mencapai keberhasilan. Namun dia berharap eco farming dapat terus memberikan kepercayaan kepada masyarakat sehingga petani yakin dengan keunggulan dari pupuk organik tersebut, seperti kegunaannya sehingga masyarakat dapat paham dalam melakukan penyemprotan pada tanaman padi maupun tanaman buah-buahan. Telah hadir di kampus Stiper Belitang, saya sangat bergembira dengan kehadiran beliau, sehingga apa yang telah dilakukan di Oku Timur ini menjadikan suatu wacana baru dalam rangka pengembangan pertanian di Oku Timur. Semoga nanti dengan eco farming ikut menambah inovasi teknologi di Oku Timur sehingga petani akan meningkatkan produksivitas pertanian padi di Oku Timur ini. Dan semoga apa yang telah digelar di gelar teknologi pertanian saat PEDA 15 ini merupakan satu bukti yang diapresiasi oleh Pak Bupati, sehingga ini akan menjadikan contoh sehingga petani-petani pun nanti akan berubah pola budidaya pertanian dari penggunaan kimia yang berlebihan akan dikurangi sehingga sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Pak Bupati menuju pertanian yang sehat, terutama hasil pertanian kita ini menjadi padi lebih sehat. Ya, eco farming merupakan pupuk yang merupakan pembenah tanah. Artinya dengan adanya residu-residu kimiawi yang sudah terlalu tinggi, bahwa pada saat hari ini petani kita ini sudah tanahnya dalam titik jenuh
penggunaan pupuk kimia. Walaupun dikasih pupuk seberapapun hasilnya tidak akan meningkat. Dengan adanya eco farming nanti ini akan residu ini akan dibelah oleh pupuk eco farming sehingga mengurangi pupuk kimia. Sehingga nanti yang terresidu akan menjadikan pupuk yang bisa dimanfaatkan sehingga bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia. Itu yang bisa kita lakukan di Oku Timur nantinya. Artinya bisa mengedukasi masyarakat Pak ya, bukan Pak ya? Ya, itu nanti harus kita lakukan dengan edukasi, pembelajaran kepada masyarakat. Karena tanpa edukasi masyarakat tidak akan mengerti. Karena selama ini mereka sudah ketergantungan dengan adanya pupuk kimia ini. Maka perlunya ada edukasi, perlunya ada seminar, perlunya nanti ada penyuluhan ke lapangan yang melibatkan kawan-kawan penyuluh di lapangan. Sehingga nanti ada percepatan di dalam penggunaan pupuk pemenah tanah ini. Pak, dukungannya apa nih dukungan dari Stiper sendiri ke eco farming ke depan? Stiper sangat setuju karena perlu adanya penelitian oleh mahasiswa, ini sangat penting. Kemudian juga kita Sekolah Tinggi Pertanian jurusan agribisnis. Di situ nanti akan memberikan pembelajaran edukasi kepada mahasiswa sehingga mereka selain dapat ilmu ya dapat hasil. Sehingga mereka mahasiswa nanti ya bisalah untuk membayar sekolah itu dengan karyanya sendiri. Sedangkan tim eco farming dari PT BES yang disampaikan langsung Dr. Syalagan sebelum menjelaskan keuntungan penggunaan pupuk eco farming, dia menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Bupati Oku Timur atas penghargaan yang diberikan melalui tim Belitang karena telah mendukung kegiatan PEDA KTNA ke-15 Provinsi Sumatera Selatan. Namun dia menyampaikan tentang eco farming sendiri, sudah banyak petani yang diuntungkan ketika meyakini pupuk ini bermanfaat yang selama ini telah dibuktikan oleh petani dan mencoba produk pupuk organik dengan hasil yang maksimal dan meningkat dari sebelumnya. Serta dia berharap ada kerjasama pemerintah daerah dalam hal penggunaan pupuk organik tersebut melalui penyuluh pertanian yang dimiliki dan lembaga lainnya agar siap dijadikan sebagai stokis untuk penyediaan pupuk eco farming sehingga petani tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk yang ada. Terima kasih dengan pertemuan ini, ya, pertemuan dengan Bapak Haji Sugeng di sini yang dari Stiper. Dengan adanya pertemuan ini secara otomatis ke depan adanya pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi itu yang pertama yang kami ucapkan. Yang kedua, dengan adanya tadinya dibuat sebagai kontes pupuk eco farming yang ada di Kota Blitar, mudah-mudahan dengan adanya kontes itu masyarakat lebih memahami ke depan dengan pemakaian pupuk organik yang ada di Kota Blitar, ya. Dan harapan kami ke depannya Bapak Haji Sugeng di sini sebagai koordinator yang ada di Stiper ini mendukung, ya, mendukung ke depan bagaimana supaya masyarakat lebih mantap lagi ke depan sehingga penghasilan dari para petani di sini nanti akan jauh lebih bagus dengan adanya moto atau logo dari kita ataupun dari pupuk eco farming ini sendiri. Artinya kalau lahannya subur secara otomatis para petani yang ada di Kota Blitar akan sehat dan makmur. Itu dari saya secara pribadi. Mudah-mudahan nanti dari teman-teman kita di sini bisa menambahkan terkait dengan pupuk eco farming yang ada kita perkenalkan di khusus Kota Blitar. Pertanian. Iya. Unggulan apa nih? Unggulan yang bisa kita promosikan masyarakat agar masyarakat bisa menggunakannya. Oke. Secara unggulan-unggulan yang sudah kita lihat, ya, eco farming ini 100% organik, ya. Sangat bagus untuk tanaman-tanaman muda, ya, khususnya tanaman padi, bisa juga untuk tanaman-tanaman sayuran, ya, bisa juga untuk tanaman-tanaman yang lain, contoh semacam kopi atau alpukat atau tanaman mangga ataupun yang lain. Artinya apa? Bahwa pupuk eco farming ini bisa untuk tanaman-tanaman muda dan juga bisa untuk tanaman-tanaman tua. Itu sangat luar biasa dan cara pemakaiannya pun sangat praktis, ya. Dan membuat para masyarakat pun nantinya ke depannya akan jauh lebih sehat. Karena apa? Tidak terhirup dengan bahan-bahan kimia, tetapi dengan adanya pupuk organik ini masyarakat pun akan jauh lebih sehat ke depannya. Seperti itu. Pak, kalau memandang dari potensi lahan kan luas nih, jadi ribuan hektar tadi sampaikan potensi sendiri bagi eco farming sendiri.
Oke. Jadi artinya di sini secara potensinya harapan kami ke depan ya, khususnya mitra-mitra yang ada di Kota Blitar ini dan juga mitra kita yang dari Jakarta berharap adanya di sini berdiri salah satu stokis. Dengan adanya stokis nanti ke depan itu akan mempermudah masyarakat kita khususnya para petani untuk mendapatkan atau memperoleh pupuk eco farming tersebut. Yang kedua, dan masyarakat di sini nanti ya akan membelinya akan jauh lebih murah juga. Dan ketiga, dengan adanya stokis secara otomatis akan berdiri yang namanya base camp di sini. Jadi ada pembelajaran terkait dengan pupuk eco farming dan juga kedepannya juga nanti masyarakat khususnya Kota Blitar bisa mempunyai usaha ya, mempunyai usaha sendiri yang adanya di pupuk ini dan kita fasilitasi dari PT Base Corporation. Selama ini tanggapan masyarakat eco farming di lapangan Oke, tanggapan daripada masyarakat khususnya Kota Blitar, karena kami sudah melalui dari tahun 2022 di bulan November di awal kami terjun khususnya Kota Blitar ya. Dengan kami terjun ke sini sampai hari ini di bulan Mei 2023. Artinya dengan kedatangan kami di sini yang sudah kelima kali, dari hasil yang kami lihat di sini sangat memuaskan ya. Khususnya untuk dari BK 9 sampai BK 16 yang sudah kami melalui dengan berbuat kami sebagai develop ke para petani dan juga membuat seminar-seminar yang ada di daerah khususnya Kota Blitar, sehingga apa hasilnya sangat luar biasa ya. Terakhirnya adanya dengan KT di daerah Blitar ini khususnya di TGV yang dilakukan sebagai untuk artinya kontes ya, dilakukan kontes terkait dengan pupuk eco farming, hasilnya luar biasa. Jadi di sini kami semakin yakin bahwa pupuk eco farming layak untuk kita perjuangkan atau layak kita perkenalkan untuk masyarakat khususnya Kota Blitar yang ada di Sumatera Selatan ini. Baik, terima kasih dari media yang ada di Kota Blitar ini ya. Yang pertama yang kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Bupati yang telah memberikan apresiasi suatu penghargaan atau piagam yang diberikan kepada kami khususnya pupuk eco farming yang sudah kita ikut lakukan pentas di daerah khususnya Kota Blitar ini. Itu yang pertama yang kita apresiasikan. Yang kedua, khususnya para mitra-mitra yang ada di khususnya di Kota Blitar ini, mitra-mitra ini sangat luar biasa dengan adanya kontes daripada pupuk eco farming ini, sehingga masyarakat nanti ke depannya akan jauh lebih memberikan suatu apresiasi sehingga mereka mau memakai pupuk eco farming yang ada kita perkenalkan khususnya di Kota Blitar, daerah Sumatera Selatan sini. Seperti itu, Pak. Dengan adanya dari Bupati Timur, motivasi dari depan. Motivasi yang pertama dengan adanya apresiasi yang diberikan piagam penghargaan dan sertifikat khususnya para mitra-mitra PT Base yang ada di Kota Blitar ini, harapan kami ke depan di sini bisa nanti artinya berdiri salah satu stokis, sehingga masyarakat khususnya Kota Blitar akan mempermudah mendapatkan pupuk eco farming untuk dipakai ke lahan pertanian, khususnya pertanian yang mereka akan lakukan di lahan daerah Blitar sini. Jadi kalau secara gambarannya, artinya moto daripada Bapak Owner kita adalah Go Berkah No Riba. Artinya di sini bahwa kita para petani nantinya akan kedepannya akan mendapatkan berkat yang sangat luar biasa dan terbebas dari hutang dan riba depannya. Salam sukses, Go Berkah No Riba.
Di bagian lain, Ketua KTNA Oko Timur, Mutadi, dalam kesempatan itu dia mengaku pupuk organik yang dapat memberikan solusi kepada petani ini dan diharapkan menguntungkan bagi petani karena selama ini petani mulai jenuh dengan obat kimia lainnya yang selama ini digunakan pada saat pengolahan pertanian. Serta dia menyarankan agar tim terus berupaya memberikan edukasi dan kepercayaan kepada masyarakat agar mereka yakin dan mau mencoba melakukan tanaman dengan menggunakan pupuk eco farming. Jelasnya ketika diwawancarai. Terutama kepada eco farming, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di Oku Timur khususnya. Karena apa? Mudah-mudahan dengan kehadirannya eco farming di Oku Timur akan merubah sifat daripada para petani kita yang ada di Oku Timur. Dari permasalahan penggunaan pestisida, insektisida yang berlebihan, dan mungkin ke depannya setelah kehadirannya eco farming kita akan berubah menjadi pengguna daripada pupuk-pupuk organik yang hadir di Oku Timur ini. Permasalahannya selama ini penggunaan daripada kimia ini sudah berlebihan menurut saya, sehingga lahan-lahan kita yang ada di Oku Timur itu kelihatannya sudah sangat jenuh dengan pestisida, insektisida, herbisida yang ada. Nah, maka dari itu dengan kehadirannya eco farming mungkin bisa merubah lahan-lahan kita yang ada dengan menggunakan produk-produk dari eco farming. Itu sudah barang tentu kami sendiri dari KTNA Oku Timur akan menghimbau kepada masyarakat yang ada, mari kita berlomba-lomba untuk melaksanakan atau mengubah lahan kita yang ada yang tadinya sangat-sangat jenuh dengan pestisida dan insektisida, maka dengan kehadirannya eco farming mungkin akan berubah menjadi lahan yang organik. Kemudian akan lebih bermanfaat bagi kita untuk keselamatan kehidupan manusia yang ada khususnya di Oku Timur. Pak, sejauh ini luasan lahan kita di Oku Timur ini udah berapa ribu hektar nih? Kalau seandainya kita mungkin sedikitnya kita bisa aplikasikan dengan eco farming sendiri, berapa ribuan hektar nih? Yang ada di Oku Timur sepengetahuan saya mungkin ada di data saya itu sekitar 180 ya ribu hektar. Itu yang area yang ada di Oku Timur. Nah, kemudian mungkin dalam hal ini kita bisa tekan untuk menggunakan eco farming ini ya khususnya di organik ini mungkin bisa saja sebagian saja ya 25% aja udah melakukan kegiatan dari eco farming, saya udah berterima kasih sebenarnya. Cuman untuk melaksanakan ini tidak semudah membalik telapak tangan ya. Kita perlu pengenalan, perlu mungkin dikatakan seperti halnya demplot, kemudian dem areal, sehingga mereka akan lebih tahu dan lebih paham untuk penggunaan produk kita eco farming ini. Sebelum itu mungkin kita sedikit akan kesulitan. Karena apa? Karena petani-petani kita sudah terbiasa ya. Yang namanya instan itu ya seperti itulah. Yang saya katakan bahwasanya kalau menggunakan pupuk organik, lahan kita atau hasil kita akan sementara ngedrop, sementara turun. Nah dengan kesabaran itu kalau memang mereka petani itu pada sabar untuk melakukan kembali, itu mungkin bisa jadi akan berhasil. Namun kalau mereka itu ya apa sih menggunakan organik kok seperti ini hasilnya, mereka akan terus-menerus untuk menggunakan pupuk-pupuk kimia. Karena itulah kita perlu sabar, kita perlu jeli untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat petani kami. Yang terakhir Pak, syaratnya dari atau sendiri untuk eco farming. Syaratnya itulah tadi ya, syaratnya untuk sosialisasi ke masyarakat ya. Untuk sosialisasi kepada para petani, memberikan pengertian, memberikan pengetahuan di antara kimia dan eco farming itu sendiri. Apa sih perbedaannya? Apa sih hasilnya? Sampai di mana penghasilannya? Sampai di mana
untung dan ruginya. Itu. Sementara lainnya, salah seorang mahasiswa semester 4, Alda Al-Iksa, juga mengakui setelah melihat langsung dan mendengarkan keunggulan dari Eco Farming sebagai mahasiswa bidang pertanian, dia berikan dukungan atas kehadiran Eco Farming di kampus Stiper. Hal ini memberikan wadah keberhasilan bagi para petani. Dukungan ini dapat dimanfaatkan untuk menjadikan potensi ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam memberikan pelayanan sehingga dapat mengedukasi masyarakat beralih menggunakan pupuk organik seperti Eco Farming. Sendiri menurut saya terobosan terbaru ya, atau misalnya penemuan terbaru di mana kita tidak menggunakan dengan bahan kimia atau pestisida yang dimana itu akan lebih membuat produktivitas semakin unggul. Nah, di mana para petani juga benar-benar harus tahu ini dan menggunakan pupuk dan terobosan dari Eco Farming ini. Dan menurut saya sebagai mahasiswa sendiri, ya saya pasti akan sangat support untuk Eco Farming ini sendiri. Dan kalau bisa pun saya sendiri ingin tahu nih produk-produk Eco Farming ini yang lainnya ini nih, yang sangat unggul ini, yang benar-benar bisa meningkatkan produktivitas para petani. Dan yang pasti terobosan baru ini untuk merubah revolusi untuk petani yang lebih baik lagi. Menurut saya sendiri, saya sangat support dari mahasiswa Stiper. Yang didapat pola pikir itu, maksudnya petani itu kan masih yang dimana butuh bantuan penyuluh. Nah, penyuluh itu harus selalu mengayomi para petani. Apalagi kan warga-warga itu juga masih banyak yang menggunakan alat-alat tradisional. Nah, di mana mereka juga salah satunya kurang update yang namanya, atau kurang tahu yang diproduksi, yang di produk-produk yang bisa meningkatkan produktivitas petani itu sendiri. Nah, karena itu sendiri adanya penyuluh itu dari kita Stiper Belitang ya, untuk memberikan mereka wawasan lebih yang dimana untuk meningkatkan petani mereka untuk lebih unggul dan lebih dapat hasil yang lebih melimpah. Nah, jadi adanya kita juga itu menyalurkan atau enggak menganjurkan dalam hal menyuruh memberitahu apa yang lebih baik untuk para petani. Dan maka demi itu setelah kita tahu Eco Farming ini, nah ini berarti kita sebagai penyuluh akan memberikan mereka wawasan lebih lagi yang dimana ini lebih unggul dan lebih baik lagi dan meningkatkan produktivitas para petani itu sendiri lagi nanti. Yang terakhir, kesannya menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Jawa Timur, apa nih kesannya? Yang pasti bagi saya juga sendiri ini dengan teman-teman di sini itu menjadi hal yang menurut saya hal baru ya. Dan hal baru yang maksudnya saya menggeluti di sini karena saya sendiri ingin mempelajari pertanian. Nah, pertanian itu sendiri cakupannya halnya itu sangat luas dan adalah inti dari semuanya atau ekonomi mata dunia. Nah, saya ada di sini sendiri untuk membantu para petani dalam hal meningkatkan kehidupan pendapatan mereka, yang dimana saya ingin membantu para petani dan juga salah satunya Eco Farming ini sendiri. Adanya mereka berarti akan membantu para penyuluh juga untuk membantu para petani yang lainnya juga. Yang pasti saya ada di sini untuk dunia dan untuk Indonesia. Dari Oku Timur, Sumatera Selatan, Joni Ariandi melaporkan. Berikut cuplikan kegiatan persentase yang disampaikan langsung oleh tim Eco Farming Belitang bersama tim dari Jakarta. Selamat menyaksikan. Kita masukkan ke dalam, setelah itu kita ratakan semua, setelah rata masukkan ke dalam botol aqua yang kita siapkan. Setelah itu nanti biarkan kita untuk fermentasi selama 3 hari. Jadi setelah 3 hari fermentasi, lahan kita sudah siapkan ya. Karena 1 kotak untuk ini nanti untuk tahap di awal ya. Tahap di awal untuk lahan padi ya. Lahan padi minimal ini di awal itu 4 kotak. Tetapi nanti selanjutnya Bapak cukup ini untuk 1 hektar. Kenapa di awal itu kok sampai 4 kotak? Karena kita, orang tua kita, nenek kita sudah pakai pupuk kimia selama ini. Jadi di awal ini kita, kalau dikatakan kalau kita di rumah sakit dibuk dengan antibiotik, tapi kita ini kita buk dengan bahan organik, sehingga apa? Tanahnya subur. Nah, di awal aja. Setelah itu nanti cukup 1 kotak untuk 1 hektar. Dan yang kedua, ya ini namanya Eco Farming. Bagaimana nanti kalau di lahan sawah saya hamanya kan banyak, tikus banyak, yang burung yang makan padinya banyak, belum lagi yang lain-lain banyak, atau ularnya atau kiamnya
Ada nggak anti hamanya? Ada. Namanya Agen Hayati atau Eco Plant Protector. Ini sehingga bapak-bapak semua itu nggak perlu lagi yang namanya kimia, nggak perlu. Kalaupun kita yang fanatik banget nih, pada dari nenek kita, orang tua kita, ke kita, dari dulu udah banyak pakai kimia. Bagaimana kalau saya pakai bahan kimia? Boleh nggak? Boleh. Tapi cuma 25%, ya. Dan waktunya jangan bersamaan, ya. Artinya ada selang waktu 1 minggu. Tetapi saran kami dari tim Jakarta ataupun dari PT BES, ya kalau bisa 100% supaya apa? Bisa melihat hasil yang maksimal, ya. Maksimal karena nanti setelah kita udah fermentasi ini setelah 3 hari, jadi ini terdiri dari 1 liter, ini nanti bisa jadi 200 liter. Artinya 200 liter kita siapkanlah, contohnya tankinya harus siap, harus jangan kita kontaminasi dengan bahan kimia, ya. Saat ini kan tangki itu sudah ada yang otomatis ya Pak ya. Jadi nanti yang otomatis itu kita siapkan, ada yang 16 liter, ada yang 15 liter, ada yang 20. Jadi kita kasih nanti yang sudah difermentasi ekofarmingnya 2 tub, ada tubnya di dalam, ya. 2 tub masuk lain 1, 2 tub ini 1. Jadi pengalaman saya di Kerawang, ya, di Kerawang itu Bekasi sana, 1 tangki, ya, 1 tangki itu 16 liter, saya masukkan di 2 tub, ini 1. Ternyata setelah saya semprot, berapa hari kemudian banjir bapak-bapak. Banjir tenggelam tuh padi yang ditanam. Saya udah khawatir apa yang akan terjadi nanti. Ternyata alhamdulillah setelah banjir surut, padi yang dipupuk dengan ekofarming berdiri dengan tegak. Berikan hapus dulu dong, ya. Berdiri dengan tegak. Tetapi padi yang tidak dipakai dengan ekofarming tumbang. Makanya kemarin kami pada saat panen kami kawal di sana. Hasilnya alhamdulillah sampai 20 ton 321 kilo. Yang sampingnya belum tumbuh pun artinya tidak sebagus yang dipakai dengan ekofarming. Makanya kami berbagi sehingga Pak bisa di sini teman-teman sebagian tim Jakarta, kami tim untuk di Kerawang semua berbagi. Jadi alhamdulillah saat ini saya bisa ikut, ya, kita bisa berbagi, dan saat ini pun tidak bisa ikut semua tim juga, ya. Ibu Sinta masih di Manokwari, istri dari Pak Rega, ya. Yang kedua Pak Yamin, Pak RW, dia masih ada kondisi kurang sehat, kakinya asam uratnya kambuh. Yang ketiga Pak Jack, ya. Pak Jack kebetulan dari media tidak ada bisa izin untuk datang ke Kota Blitar. Jadi harapan kami, biarpun kami yang bertiga datang ke sini, artinya kita tetap silaturahmi tetap berjalan dengan baik. Oke, Bapak-bapak semua. Nah, sampai di sini sudah paham? Artinya pupuk ini kalau nanti tidak paham, boleh bertanya langsung sama Pak Muslim sebagai tim di sini, Ibu Siti, Pak Margono, Pak Ruzianto, Pak Fuad, yang sudah melakukan, Ibu L, ya, yang sudah ikut di PT BES ini. Dan nanti kita di sini bisa saling, kenapa? Ada grupnya. Jadi kita di grup itu ada namanya Zoom, ya. Zoom terkait dengan pupuk ada, sehingga apa? Bapak-bapak nanti nggak susah. Jadi sehingga kita di sini saling berdiskusi bagaimana cara penggunaan, bagaimana hasilnya, ya. Sampai di sini paham ya? Dan yang kedua nanti kita di sini sebelum kita melangkah untuk penanaman padinya, ini ada kita alat ukur namanya untuk mengukur pH tanahnya. Ada juga secara alamiah dan juga ada secara pakai listrik. Contohnya kita ambil tanahnya yang di sawah, kita pakai listrik, kita kasih pupuk ini, kira-kira pH-nya berapa? Bagus apa tidak? Kalau kita artinya pH-nya bagus, artinya tanahnya pasti akan subur. Kalau kurang pH, kita kan cuma tambahin aja. Kenapa? Ekofarming itu akan bisa menaikkan pH tanah. Contohnya yang sudah terjadi di TGP, ya. TGP itu tanah yang artinya tidak bisa dikatakan tidak bisa menghasilkan apa-apa, tetapi bisa
hasil di sana kalau saat ini hasilnya belum maksimal, kita belum panen ya, belum panen ya. Nah, ya mudah-mudahan nanti panennya sukses dan hasilnya kita bisa makan bersama. Setuju? Oke, baik. Untuk yang lain sampai sini studi ya? Ada yang jual terkait dengan pupuk? Jadi ini 6 kotak untuk kelahan disemprot 1 hektar. Nah, selanjutnya setelah pindah tanam periode 2 minggu 14 hari ini cukup 1 kotak. Sama basicnya, setiap 1 kotak harus dicampur dengan 1 liter air kelapa muda. Kenapa pakai air kelapa muda? Karena di dalam air kelapa muda itu banyak mineral-mineral yang sangat kaya